Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmalia Putri, NIM 2020-12022 dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen pengantar, yaitu staffing. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu staffing? Pasti kita tidak asing kan mendengar kata staffing dalam sebuah perusahaan. Nah, definisi staffing sendiri adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam kegiatan staffing ada 7, yaitu yang pertama ada perencanaan SDM, penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua ada penarikan atau rekrutmen, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga ada seleksi, yaitu mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat ada pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima ada pemberian balas jasa dan penghargaan. Yang keenam, pengembangan karakter, yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang terakhir ada memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia ada 4 langkah pokok, yaitu yang pertama untuk kebutuhan masa depan, yang kedua untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian, yang keempat untuk pengembangan. Nah, untuk menyelesaikan langkah-langkah tadi harus diperhatikan 2 faktor. Yang pertama, rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua, perubahan lingkungan. Kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi ada 2, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial dan kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara untuk menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial adalah dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang akan dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga staf dengan menganalisa atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf tersebut. Yang kedua, cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional dengan menganalisa volume kerja dibandingkan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contohnya, misalnya volume kerja 200 unit barang, kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang, jadi kebutuhan tenaga kerja operasional adalah 200 dibagi 20, ada 10 orang. Dalam prakteknya, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik tidak hanya 10 orang, melainkan masih harus ditambah dengan cadangannya untuk menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja maupun yang keluar. Contohnya, apabila tingkat absensi rata-rata sebulan sebesar 5%, maka jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik adalah 10 orang ditambah 5% cadangan absensi dan ditambah lagi 5% cadangan pengganti tenaga kerja yang keluar. Jadi, jumlah tenaga kerja yang akan ditarik adalah 10 orang ditambah 10%-nya menjadi 11 orang. Selanjutnya ada penarikan atau rekrutmen. Bagian terpenting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi pada setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan dengan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Selanjutnya ada sumber tenaga kerja. Yang pertama ada sumber dari dalam, dan yang kedua ada sumber dari luar organisasi. Sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataran atau upgrading, teman atau sanak family karyawan sendiri. Sedangkan sumber dari luar organisasi meliputi pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber lain. Cara untuk mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif adalah dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi yang baik. Diteliti asal-usulnya, dari sini kita akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Selanjutnya, proses seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar ada dua metode, yaitu yang pertama ada metode gawang berantai, dan yang kedua ada metode kompensatori. Metode gawang berantai, metode di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima adalah calon pegawai yang lulus dari setiap tahap-tahap seleksi yang diadakan perusahaan. Yang kedua, metode kompensatori. Metode di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Calon yang diterima adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Misalnya seleksi mahasiswa baru model Sipen Maru. Pada umumnya, proses seleksi sebagai berikut. Yang pertama ada pengisian formulir, lalu tes psikologi berupa IQ, kecakapan, kejujuran, kepribadian. Yang selanjutnya ada tes wawancara. Yang keempat ada referensi. Selanjutnya ada pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau pengenalan kepada pegawai baru, kepada pimpinannya, dan teman-teman sekerjanya. Biasanya proses ini disebut training. Yang selanjutnya ada proses latihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua ada pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training, berupa self study atau belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang atau apprenticeship, coaching, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar, rapat, dan lain-lain, vestibule school. Selanjutnya ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya upah, tunjangan-tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama ada uang, berupa gaji dan upah, tunjangan, dan bonus, dan lain-lain. Yang kedua ada natura. Natura dapat berupa beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kenikmatan, bisa berupa fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan. Selanjutnya ada pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha untuk memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji. Sedangkan promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti kenaikan balas jasanya. Keadaan ini hanya terjadi dalam keadaan darurat. Sedangkan tujuan promosi sendiri yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong dan untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya menjadi lebih tinggi. Syarat-syarat promosi sendiri ada 2, yaitu yang pertama ada formasi, yang kedua yang bersangkutan cakap atau berpotensi menonjol.
Nah, selanjutnya ada 3 macam prinsip promosi, yaitu yang pertama dasar keterampilan atau merit principle. Mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. Yang kedua, dasar senioritas atau seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut sehingga yang bersangkutan dipandang mampu menangani pekerjaan atau jabatan yang lebih atas. Yang ketiga ada dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan family, teman dekat atau yang sealiran dengan pimpinan. Selanjutnya ada kegiatan transfer. Transfer sendiri yang di sini bukan transfer uang ya. Transfer dalam fungsi staffing adalah pemindahan pegawai atau usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok perusahaan melakukan transfer, yaitu yang pertama ada karena permintaan pegawai sendiri yang bersangkutan disebabkan oleh merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaannya sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, atau terlalu lama memegang jabatan ini sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua, karena ingin dari pimpinan sendiri disebabkan oleh pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. Yang terakhir, untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Selanjutnya, PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Contohnya misalnya, ini kan masih dalam COVID-19. Banyak perusahaan yang memberhentikan pekerjanya secara sepihak tanpa memikirkan mereka nasibnya bagaimana. Nah, alasan perusahaan melakukan PHK sendiri biasanya yang pertama ada permintaan pegawai sendiri, mungkin pindah perusahaan atau pindah tempat tinggal. Yang kedua, keputusan perusahaan karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Misalnya sering terlambat atau bertengkar dengan pegawai yang lain sampai main tangan. Yang ketiga, pegawai meninggal dunia. Dan yang terakhir, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, tujuan pensiun. Tujuan pensiun ada 4. Pertama, untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Yang terakhir, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.